Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengkaji ilmu-ilmu syar'inya yang akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang rambu-rambu berbicara untuk wanita muslimah. Dan sebenarnya rambu-rambu ini pun bisa diterapkan untuk seluruh kaum muslimin. Sebab pada hakikatnya berbicara itu dilakukan oleh kaum muslimin dan juga muslimat. Dan larangan untuk kaum muslimat pun itu bisa diterapkan untuk larangan kaum muslimin. Begitu juga perintahnya. Di antara rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dalam berbicara, yaitu menjauhi dari banyak berbicara. Ihdari tsartsarah wa kathratal kalam. Jauhilah ats-tsartsarah, yaitu banyak bicara. Sebab tidak ada kebaikan dalam berbicara itu kecuali orang-orang yang menyuruh memberi sedekah, atau yang menyuruh berbuat ma'ruf, atau yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan perbicaraan mereka, kecuali pembicaraan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Kita boleh banyak berbicara ketika ingin memberikan satu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Beramar ma'ruf nahi mungkar itu pun kita lakukan. Dan kita boleh berbicara dalam hal-hal semacam itu. Atau memerintahkan orang lain untuk banyak bersedekah. Seperti kita mengatakan ittaqin nar walau bisyikit tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepasi kurma, dengan sepotong kurma. Kita banyak berbicara dengan hal-hal semacam itu, memberikan semangat kepada orang lain untuk bersedekah, itu tidak mengapa. Atau amar ma'ruf nahi munkar, atau membuat islah atau perdamaian di antara manusia. Kenapa kita harus berbicara yang baik? Dikarenakan seluruh amalan kita, termasuk lisan yang berbicara ini, itu dicatat oleh malaikat. Ada malaikat yang senantiasa mencatat perkataan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 17 dan 18, "Idz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi amal kita, senantiasa mendengarkan perkataan kita, dan dicatat seluruhnya oleh para malaikat itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada raqib, ada atid. Dua malaikat yang senantiasa mengawasi, yang selalu hadir, mencatat seluruh perkataan kita. Sampai-sampai ada satu riwayat ketika Imam Ahmad bin Hanbal sedang sakit dan dia mengucapkan aduh karena kesakitan, ada yang mengingatkan, wahai Imam, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid? Tidak ada satu ucapan pun kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid yang senantiasa menulis perkataan. Lantas Imam Ahmad bin Hanbal terdiam, takut ditulis perkataan-perkataan itu, walaupun hal itu mubah, tapi takut ditulis, dan yang ditulisnya itu bukan satu kebaikan, sehingga berhenti. Apalagi perkataan-perkataan yang mengandung dosa, perkataan-perkataan kekufuran, kemaksiatan, ini jelas jangan sampai keluar
dari lisan seorang muslim ataupun muslimah. Kemudian rambu yang kedua dari perkataan, Iqra'il Qur'anil Karim wahrisi ayyakuna laki wirdun yaumi minhu. Hendaknya seorang muslimah senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Ini satu perkataan. Gerakan lisan kita untuk tilawatul Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Dan sebaiknya kita mempunyai wiridan. Kata-kata wirdun atau wiridan ya, yang kita kenal di sini wiridan atau wirdun, itu adalah sesuatu yang senantiasa berulang-ulang. Artinya kalau kita mempunyai wirid, satu lembar Al-Qur'an setiap selesai maghrib, itu berarti wiridan kita. Kalau senantiasa kita mendawamkan setiap selesai maghrib kita membaca Al-Qur'an. Dan hendaknya seorang wanita muslimah itu mempunyai wiridan untuk membaca Al-Qur'an. Tentukan satu waktu yang senggang buat kita untuk membaca kalamullah. Dan berusaha untuk menghafalnya. Seayat, 2 ayat, sampai 1 surat, ya, sampai 1 juz. Itu berusaha untuk menghafalnya. Karena kita berharap akan ada pahala besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada hari kiamat akan dikatakan kepada sahibul Quran, akan dikatakan kepada orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran, Iqra' wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Bacalah dengan tartil, kemudian naiklah sebagaimana engkau membaca waktu di dunia. Fa inna manzilataki inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Ketika seorang muslimah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia naik 1 derajat. Alhamdulillahirabbil alamin, naik lagi. Ar-Rahmanirrahim, naik lagi. Sampai akhir hafalannya. Ketika dia sudah selesai hafalannya sampai di situ, maka itulah derajat dia di jannah. Makanya ada yang mengatakan bahwa derajat surga itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran berdasarkan hadis ini. Ya, hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian rambu-rambu yang ketiga, laisa jamilan an tatahaddathi bikulli ma sami'at. Bukanlah satu kebaikan untuk membicarakan seluruh perkataan yang didengar. Jangan membicarakan seluruh yang kita lihat. Jangan membicarakan seluruh yang kita dengar. Sebaiknya ada perkataan-perkataan yang kita rahasiakan, yang kita diam darinya. Sebab apa? Kalau kita membicarakan seluruh yang kita dengar, kita membicarakan seluruh yang kita lihat, maka sudah dipastikan dia akan terjerumus ke dalam al-kadzib atau kedustaan. Pasti disisipi kata-kata dustanya. Karena tidak mungkin kita mengingat seluruh yang kita dengar. Ada tambah-tambahannya. Maka bukan satu kebaikan untuk membicarakan seluruh perkataan yang didengar. Jangan berbicara, jangan membicarakan seluruh hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat. Tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW bersabda satu hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika dia membicarakan seluruh yang dia dengar. Membicarakan apa-apa yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang dikatakan sebagai pendusta ketika dia membicarakan apa-apa yang dia dengar. Kemudian, rambu yang keempat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia mempunyai ta'thir, mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali dalam kehidupan muslim, pengaruh dalam dirinya, baik jasadnya, apalagi rohaninya. Rohani ini, jiwa kita, hati kita akan tenang dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita sedang lemah sekali diri kita, datang futur, kelemahan setelah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berzikir, katakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diri kita tertimpa kesulitan, dihimpit oleh lilitan hutang, kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramik, wagnini bifadlika amman siwak.
Ya Allah, berilah aku kecukupan dengan kehalalanmu, dan jauhkanlah aku dari apa-apa yang kau haramkan, dan kayakanlah aku dengan fadilahmu, sehingga tidak membutuhkan yang lainnya. Jadi harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap waktu, pada setiap tempat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang banyak berzikir ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika dia berdiri, dia duduk, atau ketika dia berbaring. Bahkan zikir ini adalah satu ibadah yang sangat ringan, akan tetapi mendatangkan fadilah yang sangat besar sekali. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi waktunya. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir-zikir tanpa batas. Tanpa batas dia boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Karena semakin mudah satu ibadah, maka semakin tidak dibatasi waktu dan juga tempatnya. Tapi semakin sulit satu ibadah, maka semakin disedikitkan juga waktu dan juga tempatnya. Dan juga frekuensinya lebih sedikit, kuantitasnya lebih sedikit. Ketika ibadah itu adalah ibadah yang berat, seperti berhaji, ini adalah ibadah yang sangat berat. Karena beratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kecuali satu kali. Tidak setiap tahun, tapi seumur hidup. Kemudian zakat. Mungkin banyak orang-orang yang terlalu mencintai harta, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya mewajibkan hanya setahun sekali, itu pun hanya 2,5%. Kemudian saum, karena ini pun tidak seluruh orang mampu mengembannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mewajibkan 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini mudah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak sekali, tidak dibatasi. Ketika di dapur kita bisa berzikir, ketika di kendaraan kita bisa berzikir, duduk di bangku sekolah pun kita bisa berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini zikir yang mutlak, walaupun ada zikir muqayyad, itu zikir yang terikat oleh waktu dan tempat, seperti berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setiap selesai salat fardu. Kalau zikir muqayyad ini telah ditentukan jumlahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan 33, harus dibaca 33, jangan menambahi. Tapi kalau zikir mutlak, itu zikir sebanyak-banyaknya, tidak boleh dibatas-batasi. Nah, ini untuk kaum muslimah hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun termasuk perkataan, ya, termasuk ucapan yang digerakkan oleh lisan kita. Rambu-rambu yang kelima, idza aradtil hadits fa iyyaki wat ta'adzum wat tafasuh wat taqaur fil kalam. Jika hendak berbicara, maka jauhi at-ta'adzum, sifat berlebihan dalam berbicara. Dia sombong dalam berbicara, membangga-banggakan perkataannya, atau tafasuh, memfasih-fasihkan perkataannya, dipilih atau sengaja mencari kata-kata yang jarang diketahui oleh orang. Itu banyak nih, ngetren. Memilih kata-kata yang jarang diketahui oleh orang, sehingga tidak ada yang mengerti kecuali sedikit dari manusia. Hanya kaum terpelajar dari kalangan S2 ataupun S3 misalkan, ya. Ini yang banyak. Dia sengaja mencari kata-kata semacam itu dengan tujuan tafakhur, dengan tujuan menyombongkan diri, membanggakan diri. Ini sangat dilaknat oleh Rasulullah SAW, dibenci oleh Rasulullah SAW. Orang-orang semacam ini, jika memang tujuannya untuk membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadukum ilayya abghadukum minni majlisan yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhikun. Sesungguhnya orang-orang yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya denganku pada hari kiamat, yaitu athartharun, orang-orang yang banyak berbicara, dan al-mutasyaddiqun wal mutafayhikun, dan orang-orang yang membuat-buat perkataan atau memfasih-fasihkan perkataannya, dengan perkataan-perkataan yang aneh,
dengan perkataan-perkataan yang jarang diketahui oleh orang lain dengan tujuan untuk membanggakan diri. Tapi jika tujuannya tidak hal itu, jika tujuannya agar kita mengerti buku yang kita pelajari, atau jika tujuannya untuk membantah sebuah kaum yang senantiasa berkata-kata semacam itu, maka silahkan. Tapi jika tujuannya adalah ta'adzum, maka itu sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian rambu selanjutnya, iyyaki wa iktsarad dhahak. Jauhi dari banyak tertawa. Karena kebanyakan tertawa itu bisa mematikan hati. Seorang muslimah, dia harus bisa memilah dan memilih perkataan yang akan diucapkannya. Berpikir dahulu, kemudian diucapkan. Dan jangan banyak tertawa. Karena junjungan kita, Rasulullah SAW pun adalah orang yang banyak menangis. Dalam satu hadisnya beliau SAW mengatakan, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya keimanan kita atau pengetahuan kita sama dengan pengetahuan Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Bagaimana mungkin kita tertawa ketika teringat dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dibanding api dunia yang kita kenal? Bagaimana kita bisa tertawa jika surga dan segala kenikmatannya belum bisa kita raih? Maka kita akan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta jannah dan meminta dijauhkan dari an-nar. Dan seorang muslimah ketika dia meyakini perkataan yang akan dia ucapkan akan membawakan madarat, yang mudarat bagi dirinya, maka dia harus diam. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi tidak ada yang keluar dari perkataannya kecuali perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak, maka diam itu lebih selamat. Diam lebih selamat daripada kita harus menyesal tidak bisa menarik perkataan. Bahkan banyak gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah. Gara-gara salah ucap terjadi pertumpahan darah, pembunuhan dikarenakan ucapan. Kemudian rambu yang ketujuh, iyyaki wa muqata'atan nas ahadithahum. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Dan juga jangan menghinakan orang lain. Istighfaf. Menghinakan atau membantah perkataan orang lain yang ini akan bisa menghinakan saudara kita. Itu jangan. Hati-hati. Ini jelas akan menyakiti hati kaum muslimin. Dan kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kaidah wala wal bara', kita diharamkan untuk menyakiti hati kaum muslimin. Dan termasuk menyakiti hati kaum muslimin ketika sering memutus perkataan orang lain atau membantahnya, bahkan menghinakannya. Ya, membantahnya dengan tujuan merendahkannya. Beda kalau kita membantah sedang berdebat gitu ya, sedang berdebat kita membantah perkataan yang batil, ini jelas satu kebaikan. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita boleh bermujadalah dengan cara yang baik. Tapi jika membantah dengan tujuan menghinakan orang lain, ini jelas satu tindakan yang akan merugikan diri kita. Yang kedelapan, ihdhari kullal hadar minas sukhriyah bitariqati kalamil akharin. Jangan menghinakan perkataan orang lain atau jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Jangan menghina orang lain dengan perkataan kita. Karena bisa jadi orang-orang yang menghina itu lebih hina daripada orang yang dihina. Bisa jadi seseorang yang menghina, dia ternyata lebih hina daripada orang yang dihina. Dan bisa jadi orang yang dihinanya itu, dia adalah orang mulia. Karena sedikitnya ilmu pengetahuan. Bagaimana para kafir Quraisy menghina Rasulullah SAW. Ternyata yang dihina itu sangat mulia. Dan yang menghina sangat jauh sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita meyakini dia seorang mukmin, itu jangan sampai menghina dengan perkataan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah satu kaum menghina satu kaum yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik daripada mereka. Bisa jadi mereka orang-orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula kaum wanita menghina kaum wanita yang lain. Sebab bisa jadi mereka yang dihina khairan minhun itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Tolak ukurnya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolak ukurnya yaitu iltizam kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini tolak ukur yang sebenarnya. Bukan titel keduniaan, tapi titel yang Allah Azza wa Jalla terapkan. Al-Muttaqin misalkan, As-Sabirin. Ini titel-titel dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi tolak ukur. Ya, maka hati-hati jangan sampai saling menghina. Bisa jadi dia yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Yang ke-9, idza sami'ti qira'atal Qur'an faqta'il hadits. Jika mendengar bacaan Al-Qur'an, maka diam. Jangan berbicara. Karena kita harus menghormati kalamullah. Apa nilai perkataan kita dibanding dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lemah sekali kita ini. Perkataan kita ini lemah sekali. Hina sekali. Seperti perbedaan Al-Khaliq dan makhluk. Perbedaan kalamullah, Al-Quran, dengan perkataan kita, itu seperti perbedaan Allah dan kita. Jauh sekali perbedaannya. Bahkan tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Sedangkan kita bakhil, kita fakir. Ya, Allah Aziz, kita ini lemah. Nah, jadi, jika ada kalamullah yang dibacakan, maka diam. Dan ini pun berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 dari 11 rambu-rambu. Yang ke-10, ittaqillah wa tahhiri majlisaki minal ghibah wan namimah. Senantiasa harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersihkan perkataan kita, tempat duduk kita yang digunakan untuk berbicara dari ghibah dan juga namimah. Kita harus menjauhkan dari ghibah dan namimah. Ghibah yaitu membicarakan keburukan-keburukan orang lain, membicarakan keburukan-keburukan kaum muslimah yang lain. Ini namanya ghibah. Ghibah ini jelas dilarang oleh syariat, mengharamkan ghibah ini. Adapun namimah yaitu memindahkan satu informasi pada orang lain dengan tujuan agar orang lain marah, atau istilah kita itu adu domba, yang mengadu domba. Itu namanya namimah. Dan ghibah itu memang jelas kita membicarakan keburukan orang lain yang dilakukannya. Seandainya dia tidak melakukannya, maka bukan ghibah, tapi ini kadzib atau dusta. Tapi ghibah membicarakan tingkah laku buruk atau cacat yang ada dalam tubuh orang lain, tubuh saudara kita, itu namanya ghibah. Dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat ghibah dan juga namimah. Kemudian yang terakhir, jika kita hendak berdiri dari majelis kita, dari tempat duduk kita, karena biasanya ketika bermuhadatsah, berbicara dengan teman kita, ya kita mengambil satu tempat duduk. Nah, ketika kita selesai berbicara, kita mau beranjak dari kursi kita, maka hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membaca doa kafaratul majlis. Doanya itu subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ini adalah doa kafaratul majlis. Doa yang harus senantiasa diucapkan bagi orang-orang yang selesai mengadakan pembicaraan ketika dia mau bangkit dari tempat duduknya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa ant. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Engkau. Astaghfiruka. Aku memohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaik. Dan aku pun bertobat kepadamu. Wallahu a'lam.